Harus tertib. Terus harus apa lagi? Harus apa? Hadir tepat waktu, ya kan? Nah, terus apa lagi kesepakatan kelasnya? Tertib pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi ibu ada peraturan atau tata tertib yang harus kita taati. Nah, seperti contohnya ketika ibu menjelaskan di depan, kalian harus memperhatikan. Dan satu, jangan ada yang berisik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, ibu mau tanya dulu nih, kalian masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Ya, tentang apa? Tentang BPU PKI. Berarti itu tentang perjuangan mengangkat lawan ya? Nah, itu materi itu akan ada hubungannya juga tentang materi kita kali ini. Nah, kenapa jadi ada hubungannya? Karena hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang BPU PKI, berarti tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, ya kan? Nah, caranya dengan apa? Kita membalas jasa-jasa beliau dengan cara belajar. Nah, belajarnya dengan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Contohnya mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai apa? Sebagai anak, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, tujuan kita untuk mempelajari ini adalah agar anak-anak sekalian dapat memahami dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah, terus dapat juga memahami dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Jadi ada dua ya pembahasan kita kali ini, tentang hak dan kewajiban di rumah, tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sebelum kita melanjutkan, ibu ada pertanyaan. Nah, kira-kira hak dan kewajiban itu apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak hak dan kewajiban itu apa? Nggak ada yang tahu? Tahu? Apa itu? Oke, kewajiban adalah satu hal yang harus kita lakukan. Kalau haknya ada yang tahu nggak? Hak? Haknya ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Nah, tadi udah betul dikatakan temannya. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang hak. Nah, apa sih itu hak? Jadi hak adalah tentang atau sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau dengan kata lain sesuatu yang seharusnya kita terima. Nah, sudah paham? Nah, contohnya seperti kita hak. Nah, hak yang ada di sekolah, hak yang ada di rumah, kita memiliki hak untuk sesuatu hal. Nah, terus lanjut ke pembahasan tentang kewajiban. Nah, kewajiban tadi sudah dikatakan temannya, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan. Nah, hak dan kewajiban sebaiknya dilakukan dengan cara seimbang. Nih, jadi hak sama kewajiban itu harus seimbang. Ya, kenapa jadi harus seimbang? Karena apabila kita sudah melakukan hak, terus kita tidak melakukan kewajiban, itu akan apa? Tidak seimbang. Maka dari itu, keduanya harus berjalan beriringan supaya seimbang. Sudah paham tentang hak dan kewajiban? Sudah? Oke. Tepuk tangan.
bersih-bersih. Nah, itu contohnya adalah sebagai kewajiban yang ada di sekolah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Oke, kalian sudah paham semua? Berarti kalian sudah mengetahui contoh-contohnya? Sudah? Oke, sekarang kita temukan bila kalian tidak ada pertanyaan, sekarang ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, ini ibu akan menanyai beberapa orang. Yang pertama, Aisyah mana? Oke, tolong sebutkan satu contoh hak yang ada di rumah. Ya, betul, mendapatkan kasih sayang. Oke, tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, ibu akan bertanya kepada Dante. Oke, tolong sebutkan kewajiban yang ada di rumah. Satu aja. Ya, betul, membantu orang tua. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, masih semangat? Masih. Mana suaranya? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya. Nah, habis ini nanti kita akan ada permainan. Nah, permainan apa? Yaitu permainan tentang papan hak dan kewajiban. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok dengan cara berhitung dari angka 1 sampai angka 2 aja ya. Terus lanjut lagi 1 2 1 2 kayak gitu. Nah, berhitung mulai dari Eldrik. 1 2 Oke, nah selanjutnya ibu akan membagikan satu orang satu papan ini ya. Satu orang satu papan atau kartu ini. Terus nanti satu orang satu sedotan ini. Oke, tolong diambil dulu satu-satu, terserah mau ngambil yang mana. Jadi, kalian kan tadi sudah ada dapat nomornya, nomor kelompok masing-masing. Jadi, di belakangnya ditulis ya, di belakangnya ditulis sesuai dengan nomor yang kalian dapat. Tulis dulu. Misalnya kalian tadi dapat angka kelompok 1, tulis kelompok 1 di belakangnya. Kalau kalian dapat kelompok 2, tulis kelompok 2. Selanjutnya, kita bakalan merapikan meja. Yang ke kanan tolong geser ke belakang, yang kiri tolong geser ke kiri, terus yang belakang geser sampai belakang. Meja ini maju ke belakang. Jadi, cara mainnya aja pinjam dulu satu. Nah, ini kan kalian sudah mendapatkan masing-masing ini. Caranya, kalian nanti bergantian mainnya. Di sini untuk barisan kelompok 1, di sini untuk barisan kelompok 2. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, cara mainnya kalian harus memainkan ulat ini dulu. Jadi kalian meniup. Nah, kayak gini. Niupnya pakai ini. Nah, secara meniupnya kalian tiup ulat ini sampai dia bergerak. Niupnya pas di tombol, pas di tanda panah. Nah, caranya kayak gini. Perhatikan. Sampai dia jalan ke finish. Paham? Apabila dia sudah sampai finish,
di sini, baru pemain selanjutnya bergantian. Nah, kalau sudah baris di belakang. Ya, kalau sudah baris di belakang sampai habis, sampai untung ya, sampai kelompoknya sudah semua, itu yang bakal menang. Nanti kalau yang kalah kita hitung. Kita isi sesuai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2.
Wow,